Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona belum juga hilang dari kehidupan kita. Bahkan di Indonesia sendiri, virus corona terus memakan korban. Dengan jumlah orang yang mengalami positif corona lebih dari 10.000 orang. Apakah ini bukti bahwa Allah sudah tidak sayang dengan hamba-hambanya? Apakah Allah sudah murka dengan manusia? Apakah Allah sudah benci dengan manusia? Dengan pola kehidupannya, dengan sikapnya. Ketika umat-umat terdahulu, mereka membandel, mereka tidak mau melaksanakan ibadah, mereka musyrik, mereka menyekutukan Allah, mereka selalu berbuat maksiat, maka Allah langsung menurunkan Nabi. Lalu Allah mengutus Rasul-Rasulnya. Kalau mereka pun masih membandel, masih ngayel, masih tidak mau menyembah Allah, maka Allah langsung memusnahkan mereka, menggantinya dengan umat-umat yang baru, umat-umat yang lain. Nah, selalu begitu seterusnya hingga ke zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain yang diutus oleh Allah. Sahabat-sahabat semua, kita mencoba mengambil hikmah dengan adanya virus corona ini. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah benci kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah benci kepada manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling termulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, melebihi malaikatnya. Dengan syarat manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi ketika manusia itu mendustakan Allah, mengingkari Allah, selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, maka manusia itu tidak lebih hina daripada binatang. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan, makhluk yang tidak memiliki daya apapun. Allah kirimkan virus corona, virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata, sudah membuat seluruh dunia kalang kabut, membuat seluruh manusia kebingungan, membuat seluruh manusia ketakutan. Karena sesungguhnya di balik musibah itu ada suatu hikmah yang tersimpan, ada suatu pelajaran yang berharga untuk kita telaah, untuk kita renungi, untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Kita bisa kembali ke belakang, sahabat. Kita bisa membayangkan masa-masa ketika belum ada virus corona. Kita ini kurang bersyukur. Kita ini senantiasa melalaikan nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu meliputi apapun yang kita lakukan. Setiap hembusan napas kita, setiap gerakan dalam tubuh kita, setiap aliran darah kita itu adalah suatu nikmat. Itu nikmat yang paling terkecil, sahabat. Tapi kita tidak merasakan itu sebagai nikmat, karena sudah biasa. Karena ya memang hari-harinya seperti itu. Kita bisa bebas menghirup udara, kita bisa bebas pergi kemana-mana, bisa beraktivitas, tidak ada gangguan, tidak ada halangan. Tapi begitu adanya virus corona, kita takut untuk pergi keluar rumah. Kita terhalang untuk pergi bekerja. Kita tidak bisa pergi ke mall, kita tidak bisa pergi rekreasi. Bahkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dengan sahabat, itu kita juga tidak bisa, sahabat. Bahkan di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan penuh dengan ampunan, kita juga tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita tidak bisa tarawih di masjid. Padahal dulu ketika belum ada virus corona, semua itu dengan bebasnya Allah berikan kemudahan tanpa ada halangan sedikit pun. Kita bisa bebas mengantar anak pergi sekolah, kita bisa bebas bekerja, kita bisa bebas berkunjung ke keluarga yang jauh. Tapi sekarang, sahabat, bertemu dengan seseorang, kita sudah saling mencurigai. Bertemu dengan seseorang, kita menghindar karena takut jangan sampai orang itu membawa virus corona. Kita sekarang serba sulit. Kita sekarang serba terbatas. Kita tidak bisa bebas seperti dulu. Karena mungkin kita sering melalaikan nikmat-nikmat Allah. Ketika dulu ada panggilan azan, kita malas ke masjid. Ketika dulu diberikan kemudahan bekerja, kita malah menjadikan pekerjaan kita itu sebagai Tuhan. Ketika dulu kita diberikan kemudahan mencari rezeki, kita malah menumpuk rezeki. Ketika masjid dulu dibuka seluas-luasnya, kita malah tak acuh terhadap masjid. Bahkan ada orang yang merasa bahwa kehidupan ini abadi, bahwa kehidupan ini selamanya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap dirinya seperti Tuhan, karena dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, mereka bisa berlaku seenaknya, mereka bisa memerintah kiri kanan, mereka bisa bebas membeli apapun yang ia inginkan,
sampai dia lupa semuanya itu hanyalah titipan. Dengan dikirimkannya virus corona ini, banyak orang-orang yang mulai sadar bahwa kematian itu nyata, bahwa kematian itu tidak bisa kita hindari, bahwa kematian itu selalu datang mengintai kita setiap hari. Sebelum adanya corona, orang-orang sudah banyak melupakan ajaran-ajaran Rasulullah, sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan banyak suami-suami yang jarang pulang. Mereka sibuk bekerja di luar sana mencari harta, mengumpulkan uang, jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Mereka pagi-pagi ketika anak masih terlelap tidur, dia sudah pergi bekerja. Ketika dia pulang, anak-anak sudah terlelap tidur. Dengan adanya virus corona ini, suami-suami dikumpulkan kembali pulang ke rumah, didekatkan lagi bersama keluarga, didekatkan lagi dengan anak. Mereka bisa sholat berjamaah di rumah, bisa menjadi seorang pemimpin keluarga, bisa mengerti kehidupan seorang istri. Ternyata kehidupan seorang ibu rumah tangga itu juga berat. Kadang laki-laki suka menyombongkan diri karena ia sebagai orang yang mencari rezeki di luar sana. Dia menyombongkan diri, dia keras kepada istrinya. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu juga tidak lebih berat dengan pekerjaan seorang suami yang mencari nafkah. Dulu sebelum adanya virus corona, diskotik, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat hiburan, mal-mal, tempat-tempat rekreasi, semuanya bebas, semuanya terbuka. Dengan mudahnya kita melakukan apapun, sehingga kita bisa lalai dengan gemerlapnya dunia, bisa lalai meninggalkan keutamaan kita sebagai hambanya, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu memakmurkan bumi dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu. Itu sudah banyak dilupakan, sahabat. Tapi ketika datangnya virus corona ini, kita kembali disadarkan oleh Allah, kita kembali ke rumah, kita di-refresh, kita tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan perusahaan-perusahaan kita, dengan pabrik-pabrik yang selalu bekerja menimbulkan kepulan asap yang mengotori langitnya Allah. Dengan virus corona ini, Allah telah mencuci kita, Allah telah membersihkan diri kita, Allah telah menyadarkan kembali, merefresh kembali diri kita, sejatinya manusia itu seperti apa. Sejatinya kita itu adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa memiliki daya apapun tanpa pertolongan Allah. Sahabat-sahabat semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan semua obat itu juga datangnya dari Allah. Maka kita juga dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan ekonomi yang caruk maruk, ekonomi yang turun, ekonomi yang hancur, pekerjaan yang hilang, sahabat-sahabat yang sudah meninggalkan kita lebih dulu, maka kita harus kembali kepada Allah. Maka kita harus meminta lagi pertolongan kepada Allah. Perbanyaklah ibadah kita, mumpung ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Ini adalah saat-saat yang tepat, saat-saat dibukakannya pintu-pintu taubat seluas-luasnya, saat-saat dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Mari sahabat, kita koreksi diri kita, kita tinggalkan masa lalu kelam kita, masa-masa sebelum corona. Mungkin kita egois, kita keras kepala, kita melalaikan sholat, kita tidak pernah bersedekah, kita senantiasa sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia. Kita lupa bahwa kita esok akan kembali kepada Allah. Inilah momen-momen yang tepat, sahabat. Momen untuk muhasabah diri, untuk mengenang nikmat Allah yang telah kita lupakan, yang kita lalaikan sebelum adanya virus corona ini. Semua apapun kejadian yang menimpa manusia, yang menimpa diri kita, itu adalah baik untuk kita. Hanya Allah membungkusnya dengan keburukan. Tapi sesungguhnya Allah itu sayang dengan kita. Allah itu benar-benar ingin mengangkat derajat kita, ingin merubah kita menjadi orang yang lebih baik, agar kita bisa masuk derajat ke golongan orang-orang yang masuk surga, ke golongan orang-orang yang diridhoi Allah. Maka kita sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak punya daya apapun, janganlah kita selalu berburuk sangka dengan keadaan sekarang ini, dengan adanya virus corona ini. Marilah kita ambil hikmahnya. Ini adalah suatu hadiah dari Allah. Ini adalah suatu kado dari Allah.
Mungkin bungkusnya dibalut oleh virus corona, tapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang indah untuk kita, untuk manusia yang lemah ini, agar kita bisa mendekat kepada Allah dan agar kita bisa masuk ke surganya Allah.